Halo guys, welcome back. Balik lagi bersama gua yang selalu membahas tentang kasus dan misteri. Di Indonesia, kekuatan paling ampuh sekarang dari netizen guys. Netizen di Indonesia itu bisa membuat seseorang menjadi kaya tiba-tiba guys. Mantap. Gua perhatikan banyak banget keviralan sesuatu kasus ataupun peristiwa yang di luar dugaan guys. Contohnya yang awal viral, dari viralnya Citayam, terus pesulap merah, masalah perdukunan, terus kasus pembunuhan, dan sekarang hacker guys. Mungkin setelah itu kira-kira bakalan ada apa lagi yang akan viral setelah viralnya hacker Bjorka. Dengan namanya kasus Bjorka, kita jangan sampai lupa dengan kasus yang belum usai, yaitu pembunuhan Brigadir J. Bagaimana kabar tentang kasus pembunuhan Brigadir J? Kali ini kita akan bahas kabar update terbaru dari kasus Brigadir J. Seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Ya, tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya. Let's go! Misteri di balik kasus pembunuhan Brigadir J masih terus membuahkan tanda tanya. Kabar terbaru apa kira-kira di balik kasus rumit ini guys? Rupanya ada beberapa skenario yang dilakukan Ferdy Sambo demi lolos dari hukuman mati. Dugaan utama soal pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo bisa jadi terhapuskan, dan mantan Kadif Propam Polri itu bisa lolos dari hukuman mati atau penjara seumur hidup. Apakah kalian setuju bila hukuman mati dan penjara seumur hidup Ferdy Sambo dihapuskan? Lempar tanggapan kalian di kolom komentar guys. Ini penjelasan dugaan bisa lolosnya Ferdy Sambo dari hukuman tersebut. Pernyataan ini pun masih tanda tanya atau masih belum pasti guys. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai jika peristiwa dugaan kekerasan seksual masuk dalam skenario, maka hukuman untuk Ferdy Sambo lebih ringan. Sebab soal motif yang dilakukan tersangka hanyalah reaksi spontan seketika mendapat tekanan. Mungkin ini lebih masuk ke seseorang yang mau diserang dan dia menyerang balik dengan alasan membela diri, atau seseorang yang dengan terpaksa melakukan pembunuhan karena sebuah tekanan. Ya, kurang lebih contohnya seperti itu guys. Jika aksi pembunuhan ini benar dipicu kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap Putri Cendrawati oleh Brigadir J, maka sangkaan primer pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal itu bisa diganti ke pasal subsidiar yakni pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini akan terjadi bagian mempengaruhi ringannya perbuatan karena ada suatu hal yang menjadikan suatu perbuatan, yaitu dugaan perbuatan kekerasan seksual kepada Putri Cendrawati. Gayus menjelaskan jika terbukti dugaan kekerasan seksual ini benar, maka Ferdy Sambo akan selamat dari hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kita masih dibingungkan guys, apakah menurut kalian dugaan kekerasan seksual itu dilakukan oleh Brigadir J atau tidak? Walaupun peristiwa itu lebih dari satu perbuatan pembunuhan, bisa menjadi satu perbuatan. Tentu ini akan meringankan karena tidak direncanakan, sehingga pembunuhannya dianggap bukan rencana tapi pembunuhan yang seketika dilakukan karena adanya suatu tekanan atau juga refleks pas lagi emosi. Setuju atau tidak, kita hanya bisa menunggu kabar selanjutnya guys. Dari informasi, Ferdy Sambo pun resmi dicopot dari Polri. Kemudian dia mengajukan permohonan sidang banding, dan ternyata guys, permohonan
banding dari Ferdy Sambo pun ditolak Polri. Dalam hal ini, putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PDTH yang dijatuhi Komisi Kode Etik Polri. Saat ini tercatat ada 11 polisi yang sudah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan ada 35 polisi yang diduga melanggar etik terkait kasus tersebut. Mereka dianggap melakukan pelanggaran etik profesi hingga perintangan penyidikan. Untuk diketahui, ada 7 polisi yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Ada juga 11 polisi yang sudah menjalani sidang dan diberi sanksi. Mereka dijatuhi sanksi berupa penempatan di tempat khusus atau patsus hingga pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH. Di antara mereka ada yang menyatakan menerima atas sanksi yang dijatuhkan dan ada juga yang menyatakan banding. 11 polisi itu terdiri atas 4 orang tersangka kasus obstruction of justice dan 7 orang diduga melanggar kode etik. Saat ini mantan Paminden Ropaminal di Propam Polri Ibtu Januar Arifin sedang menjalani sidang etik terkait ketidakprofesionalan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Yang berarti ada 12 polisi yang sudah dan sedang menjalani sidang etik. Total masih ada 23 polisi lain yang akan disidang etik oleh KKFW. Dikutip dari Detik News, berikut daftar sanksi yang dijatuhkan KKFW. Sanksi Patsus Kasubdit Lenatsta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto dikenai sanksi dengan ditempatkan di Patsus selama 28 hari. Dia dinilai terbukti melanggar etika lantaran tidak profesional dalam menangani laporan terkait pelecehan kepada istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Cendrawati. Banyak berbagai sumber yang menginformasikan bahwasannya skenario Ferdy Sambo ambiar atau gugur di tangan senior-senior Kapolri. Di sini gua sudah merangkum beberapa skenario yang katanya gugur atau ambiar, guys. Yang pertama ialah baku tembak. Pada awal kasus ini menguak, Polri menyampaikan kepada khalayak bahwa Baradae dan Brigadir J terlibat baku tembak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan hasil pendalaman tim sus dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa tidak ditemukan fakta bahwa telah terjadi baku tembak. Yang kedua, pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini yang tadi dibahas di pertama pembahasan, guys. Gua akan kasih tahu jawabannya di sini. Pelecehan seksual menjadi motif awal yang dibangun Irjen Ferdy Sambo. Brigadir J melecehkan istri Ferdy, Putri Cendrawati, sehingga membuat Baradae mengambil tindakan. Di skenario ini gugurnya dikarenakan setelah penyelidikan lebih lanjut, Komnas HAM tidak menemukan saksi yang secara jelas melihat peristiwa pelecehan seksual oleh ajudan Ferdy Sambo. Polri pun menolak laporan dugaan pelecehan terhadap Putri Cendrawati. Next, yang ketiga, yaitu percobaan pembunuhan kepada Baradae. Pada narasi awal, Baradae menembak Brigadir J lantaran membela diri. Pihak Baradae pun sempat melaporkan klaim tersebut ke Polri. Namun sama seperti laporan Putri, Bareskrim juga menolak laporan dugaan pembunuhan dengan korban Baradae. Yang keempat, perusakan di TKP. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan ada puluhan yang ditunjuk menangani tempat kejadian perkara di TKP pembunuhan Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan tidak profesional. Itulah beberapa rangkuman skenario Ferdy Sambo yang gugur, guys. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang skenario yang dibuat ini? Informasi ini didapat dari berbagai sumber di media. Jadi jikalau ada kesalahan mohon dimaklumi ya guys, karena saya sedang dalam fase pembelajaran pembuat konten. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lewatkan video selanjutnya. Jikalau kalian punya ide untuk pembahasan selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar guys. Wait for to the next video.